Ya, selamat malam Mas Uji. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu apa itu wawasan kebangsaan dan kenapa kita harus memiliki sikap wawasan kebangsaan? Langsung. Ya, Baik, wawasan kebangsaan menurut saya itu wawasan seputar kenapa kita bernegara, apa yang harus kita prioritaskan dalam bernegara, bagaimana cara menjalin hubungan dengan pemerintahan, bagaimana peran kita sebagai masyarakat, seputar itu kira-kira. nah lantas kenapa kita harus memiliki sikap tersebut? Kita harus punya sikap tersebut agar pertama kita mengerti bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara, menjadi warga negara yang baik, bagaimana peran kita seharusnya. Seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa itu wawasan kebangsaan dan mengapa kita harus memiliki sikap wawasan mohon maaf, apa itu sikap bela negara dan mengapa kita harus memiliki sikap bela negara? Nah, bela negara ini suatu sikap di mana kita memahami pentingnya keutuhan negara kita. Bagaimana kita membela, artinya kita mengerti bahwasanya persatuan adalah sesuatu yang harus kita junjung tinggi, kita pertahankan sehingga segala upaya untuk bisa tetap ada Indonesia dalam bentuk persatuan, toleransi dan lain-lain itu harus kita dukung seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu terkait apa aja sih isu menurut Mas Uji yang dapat memecah belah atau AGHT negara bangsa ini? Isunya banyak ya, mulai dari toleransi beragama bahkan sampai isu yang paling terdekat gitu ya, kelangkaan minyak goreng, tidak berpihaknya pemerintah misalnya, seolah tidak berpihak kepada masyarakat dengan kelangkaan kenaikan harga barang dan lain-lain, korupsi dan lain-lain. Nah, menurut Mas Uji sendiri, upaya apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin memperkeruh gitu isu-isu tadi? Yang pertama, jangan terlalu reaktif kita sebagai warga negara, jangan terlalu gampang tersulut emosi terkait informasi, hoaks dan lain-lain. Pastikan apa yang kita dapatkan dari media-media terfilter sehingga kita tahu kebenarannya dengan baik, kita pelajari faktanya. Kemudian jika memang ada hal-hal yang harus diperbaiki, silahkan disuarakan melalui saluran-saluran maupun media-media yang tepat dengan tanpa ujaran kebencian dan menjunjung tinggi asas persatuan. Mantap sekali jawaban dari Mas Oji. Ada closing statementnya nggak nih Mas Oji? Buat teman-teman, jangan lupa jadikan diri kita sebagai salah satu warga negara yang bertanggung jawab, bisa mengelola emosi untuk bisa terus menjaga persatuan, tidak perlu tersulut emosi terkait informasi yang beredar di luar. Pastikan teman-teman punya fakta yang tepat, kemudian lakukan bela negara minimal mulai dari diri sendiri, yaitu dengan toleransi, persatuan, dan terus menjunjung tinggi Pancasila. Gila sih, mantap sekali Mas Oji. Udah. Selamat malam Saudara Bibi. Di sini akan saya tanyakan beberapa pertanyaan terkait apa itu wawasan kebangsaan dan mengapa kita harus memiliki wawasan kebangsaan. Bisa dijawab? Menurut saya mengapa kita harus memiliki wawasan kebangsaan, karena wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita akan melihat jati diri kita sebagai suatu bangsa. Nah, terus apa itu bela negara dan mengapa kita harus memiliki sifat bela negara? Karena sifat itu merupakan sifat patriotisme kita terhadap negara, dan itu merupakan suatu hal yang dibutuhkan kita sebagai warga negara yang patuh dan yang memiliki jiwa patriot. Nah, lantas mengapa kita harus memilikinya? Ya karena itu lagi, karena kita sebagai warga negara kita harus bangga dan kita harus menjaga NKRI dan ideologi kita Pancasila. Selanjutnya, Saudara Habibie, apakah tahu kemarin ada demo 11 April mahasiswa? Saya tahu. Tuntutan apa yang diajukan oleh mahasiswa tersebut? Setahu saya mungkin masih banyak yang keliru kalau misal banyak yang menuntut akan 3 periode. Tapi kalau menurut saya mereka lebih berfokus akan naiknya harga BBM yang melonjak karena APBN negara tidak sanggup untuk menahan lonjakan harga BBM tersebut. Nah, lantas tadi berarti yang menjadi isu kritisnya yaitu terkait kenaikan BBM. Ya. Nah, apakah kenaikan BBM tersebut akan mengancam dan mengganggu ketentraman yang ada di negara Indonesia kita? Sebenarnya emang ini adalah sebuah hal yang sangat bahaya, karena di seluruh dunia pun mengalaminya. Baik negara adidaya seperti negara Amerika pun sudah tidak kuat untuk menahan APBN tersebut. Jadi kalau menurut saya untuk mengancam atau tidak, jelas mengancam, karena itu sudah
levelnya level internasional. Seperti itu. Kita lanjut nih ke minyak goreng kan. Tadi kan minyak dunia. Nah, sekarang kalau minyak goreng, apa tanggapannya terkait minyak goreng yang ada di Indonesia ini sekarang? Ya emang sangat jauh ya sekali, karena sebelumnya harga per liternya tuh kalau tidak salah 14.000 ya. Sekarang sudah nyampe 24.000 per liter. Itu jelas sangat mencekik para masyarakat kita sebagai warga negara yang sangat membutuhkan minyak, seperti itu. Nah, lantas menurut Saudara Habibie nih, upaya apa saja sebagai kita nih agar dapat membela negara kita dari perspektif isu-isu yang tadi? Menurut saya ya balik lagi ke jiwa patriotisme kita di balik kelangkaan minyak dan naiknya harga BBM ini. Kita dengan memiliki jiwa patriotisme dan tidak terlalu egois akan diri kita sendiri, kita yakin kita pasti bisa melewati semua hal-hal sulit ini. Seperti itu. Ya, selamat malam Bapak Andi. Ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait isu-isu yang ada di lingkungan kita. Nah, yang pertama terkait wawasan kebangsaan dan mengapa kita harus memiliki sikap wawasan kebangsaan. Ya, menurut saya, wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang terhadap diri sendiri dan lingkungannya dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas, kenapa kita harus memiliki sikap tersebut? Menurut saya, karena wawasan kebangsaan merupakan pilar terpenting untuk kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh, baik. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait apa itu bela negara dan kenapa kita harus memiliki sikap bela negara. Menurut saya, bela negara adalah sikap dan perilaku diri kita terhadap negara yang dijiwai oleh kecintaan kita terhadap negara kita. Nah, lantas kenapa kita harus memiliki sikap tersebut? Karena sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus mempertahankan perjuangan pahlawan kita dalam memerdekakan negara ini, dan kita harus rela berkorban dan selalu pantang menyerah untuk mempertahankan negara tercinta ini. Lanjut nih terkait, ada nggak sih isu-isu yang menarik menurut Mas Andi yang isu tersebut dapat memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia ini? Untuk saat ini isu yang sangat meresahkan bagi saya yaitu adanya kenaikan BBM khususnya pada Pertamax. Memang seberpengaruh apa kenaikan Pertamax tersebut terhadap kehidupan Mas Andi sendiri? Sangat berpengaruh sekali. Walaupun saya ini bukan rakyat miskin ya, tapi juga saya biasa menggunakan Pertamax. Karena yang saya rasakan penggunaan Pertamax dan Pertalite itu sangat berbeda sekali. Dan penggunaan Pertamax itu juga menurut saya mungkin lebih dapat menghemat pengeluaran saya dulunya. Karena menggunakan Pertamax bisa memperlambat atau mungkin motor saya juga lebih awet jika menggunakan Pertamax daripada menggunakan Pertalite. Lantas upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Mas Andi agar isu-isu ini tuh tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan Mas Andi? Untuk menghindari isu-isu tersebut, mungkin saya lebih memikirkan tentang masa depan saya saja sih. Saya mungkin lebih giat bekerja saja untuk masa depan saya. Mungkin memang itu memiliki pengaruh yang buruk juga, tapi saya lebih memikirkan tentang pekerjaan saya, lebih giat bekerja agar bisa hidup lebih baik. Dan saya mungkin memilih untuk healing saja agar merefreshing otak, tidak memikirkan hal-hal yang tidak saya ingin pikirkan. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Andi atas tanggapan dari interviewnya. Yuk. Dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para narasumber tadi, banyak hal yang bisa kita petik dan kita simpulkan. Di antaranya terkait wawasan kebangsaan, bela negara, serta isu-isu strategis yang saat ini tengah melanda Indonesia. Dari ketiga narasumber ini, sangat jelas terlihat bahwa ketiganya paham betul akan konsep wawasan kebangsaan dan bela negara. Mereka semua paham bahwa konsep tersebut sangat penting diketahui dan dimiliki oleh seluruh warga Indonesia. Karena mau bagaimanapun, pengetahuan akan konsep-konsep tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara Indonesia terhadap negaranya sendiri. Meski berbeda penafsiran satu sama lain, tapi semua jawaban yang dilontarkan masing-masing narasumber
merujuk pada satu poin yang sama, yakni menjaga persatuan Indonesia dengan menjadi warga negara yang baik dan berjiwa patriotisme. Dari jawaban yang disampaikan oleh para narasumber ini, jelas terlihat bahwa semuanya memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiganya sadar bahwa mereka hidup di negara yang memiliki ragam budaya dan latar belakang yang berbeda, yang mana berpotensi besar menjadi penyebab terjadinya perpecahan bangsa. Maka dari itu, mereka sangat tahu betul tentang betapa pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan, khususnya dalam menjunjung tinggi nilai toleransi di masyarakat. Selain itu, terkait isu-isu strategis yang saat ini tengah melanda Indonesia, semua narasumber menyatakan kepekaannya terhadap isu-isu tersebut, dari mulai isu korupsi, toleransi beragama, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kelangkaan barang, kenaikan BBM, sampai isu yang paling mengancam kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, yaitu isu kelangkaan minyak goreng. Bahkan, sebagian narasumber ada yang sampai mendalami isu tersebut, khususnya terkait kenaikan harga minyak dunia. Menurut salah satu narasumber, isu ini merupakan isu yang sangat mengancam, tak hanya bagi negara Indonesia, tetapi juga berbahaya bagi semua negara di dunia. Levelnya sudah berada pada tingkat internasional. Kemudian, dalam rangka menghadapi semua isu-isu yang melanda, para narasumber juga telah memahami betul bagaimana cara agar isu-isu yang terjadi tidak semakin meluas dan membesar. Mereka sadar sebagai warga negara yang baik, yang ingin senantiasa menjaga persatuan bangsa, mereka tidak boleh memperkeruh situasi dengan melakukan tindakan-tindakan yang provokatif atau bahkan sampai merugikan negara dan masyarakat. Sikap yang perlu dijunjung tinggi dalam menghadapi persoalan yang terjadi ini adalah tetap tenang, jangan mudah terprovokasi, harus pandai memilah informasi, dan tentunya jika ingin menyuarakan pendapat, maka harus disuarakan melalui saluran yang tepat. Dari semua narasumber yang telah diwawancarai, kita bisa simpulkan bahwa konsep wawasan kebangsaan dan bela negara sudah banyak dipahami oleh para warga negara sendiri. Tinggal bagaimana konsep bernegara ini dipelihara dengan baik dan diamalkan dengan sebenar-benarnya, baik oleh warga negara sendiri maupun oleh pemerintah. Jangan sampai konsep ini hanya sebatas teori semata tanpa adanya implementasi yang sesuai. Masyarakat sebagai warga negara yang baik harus senantiasa percaya dan mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Begitupun sebaliknya, pemerintah sebagai pihak yang dipercayai masyarakat haruslah menjaga kepercayaan tersebut melalui program-program yang memprioritaskan kepentingan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa disuguhkan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih.